Mirsa, untuk memutus penyebaran virus COVID-19, 5 wilayah di Jember, Jawa Timur disiapkan menjadi proyek percontohan Kampung Tangguh. Berbagai protokol kesehatan disediakan mulai dari pendataan warga masuk, layanan psikologi hingga mobil emergensi. Lokal di Jember membentuk Kampung Tangguh demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita akan langsung bahas selengkapnya melalui sambungan Skype bersama Wakapolres Jember, Kompol Windy Syahputra. Selamat pagi, Pak Windy. Selamat pagi, Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Metro TV. Ya, terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia, Pak Windy. Ini menarik begitu ada instruksi mengenai Kampung Tangguh ini. Apa yang membuat 5 wilayah yang ada di Jember ini menjadi percontohan, Pak Windy? Ya, sama-sama kita ketahui untuk Kampung Tangguh Semeru ini adalah diinisiasi sendiri oleh Bapak Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr. Andes Muhammad Faidil Imran MSI, di mana yang melatar belakangi adalah sama-sama kita ketahui pandemi COVID-19 ini telah berdampak luas secara kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga pandemi COVID-19 ini merupakan satu ancaman yang merugikan yang harus kita lakukan upaya-upaya pencegahan, sehingga yang melatar belakangi Polres Jember sendiri adalah bagaimana upaya kami dari Polres Jember memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, khususnya di wilayah Jember, dimulai dari lokasi-lokasi yang terkecil, tingkat RT, RW, kelurahan. Demikian, Mbak. Iya, apa yang membuat 5 wilayah yang ada di Jember itu menjadi proyek percontohan? Apa sih sebenarnya mekanisme dari Kampung Tangguh ini, Pak Windy? Ya, untuk menetapkan suatu Kampung Tangguh menjadi di satu tempat ditetapkan atau dicanangkan adalah yang pertama kita lihat adalah di situ memang ada pandemi dalam arti zona merahnya. Di lokasi tersebut ada warganya yang terkonfirmasi COVID-19, sehingga dilakukan upaya-upaya pencegahan dengan salah satu metodenya adalah pembentukan Kampung Tangguh Semeru di lokasi tersebut. Sudah berapa lama ini dilakukan metodenya, Pak Windy? Untuk percontohan yang sudah kami buat untuk Kampung Tangguh Semeru di wilayah Jember ada di 5 lokasi. Sudah kami canangkan dari seminggu yang lalu, karena memang ini baru diinstruksikan oleh Bapak Kapolda, sehingga kami seluruh jajaran melaksanakan
mulai dari tahap perencanaan, kemudian pemetaan sasaran yang akan dijadikan lokasi kampung tangguh, kemudian melakukan pemetaan sumber daya yang ada di lokasi tersebut. Oke, apa saja yang disiapkan oleh 5 wilayah tadi khususnya untuk menjadi kampung tangguh begitu? Ya, fokus utama kampung tangguh ini adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat kampung tangguh itu agar mereka tangguh secara kesehatan baik jasmani dan rohani. Kemudian mereka juga tangguh menghadapi keadaan sosial ekonominya dengan metode di mana warga yang mampu memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu yang ada di kampung tangguh tersebut. Kemudian mereka juga tangguh menciptakan rasa keamanan di wilayah mereka dengan melakukan penjagaan atau post security dengan sistem satu pintu atau one gate system di kampung tangguh mereka. Kemudian mereka juga diharapkan tangguh memiliki informasi tentang data-data warganya, data-data tentang warga-warga yang rentan terpapar virus corona atau COVID-19 dan warga-warga yang memang kurang mampu dalam hal sisi ekonomi, sehingga mereka bergotong royong bersama-sama saling membantu, saling memenuhi kebutuhannya baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi keamanannya. Oke, nah Pak Windy, tapi bagaimana dengan kemampuan dan kesiapan 5 kampung ini? Apakah semuanya ini relatif sama kemampuan dan kesiapannya? Secara umum hampir sama kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, karena kita dari Polres memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam bidang-bidang tertentu. Seperti dalam bidang keamanan, kita melakukan pelatihan kepada warga masyarakat yang memang sudah ditunjuk sebagai pengurus Kampung Tangguh Semeru untuk melaksanakan pelatihan agar mereka mengerti dan paham pola-pola atau cara-cara mengamankan lingkungan atau kampung tangguh mereka. Kemudian dari sisi kesehatan juga kami dari Polres bekerja sama dengan Kesehatan Polres Jember memberikan bantuan kepada relawan-relawan yang ada di kampung Tangguh Semeru tersebut untuk melatihkan mereka bagaimana cara melakukan pemulasaran atau penanganan jenazah COVID-19 dan proses pemakamannya sesuai dengan SOP penanganan jenazah COVID-19. Kemudian dari sisi sosialnya, kita juga menghimbau kepada warga-warga yang mampu agar sama-sama membantu memberikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan warganya yang kurang mampu, terutama warga masyarakat Kampung Tangguh yang mungkin dalam status isolasi mandiri, sehingga mereka tidak lagi merasa harus mencari memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam masa isolasi tersebut, sehingga mereka langsung menerima bantuan dari warga sekitarnya yang memang kategori mampu. Oke, Pak Windy, ini ada satu layanan yang menarik, yang biasanya kan kita hanya terfokus dan konsentrasi terhadap kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tapi ini ada layanan psikologis di Kampung Tangguh ini. Nah, apa yang mendasari ada layanan ini, Pak Windy? Ya, sama-sama kita ketahui memang selama ini kita hanya fokus terhadap pemutusan penyebaran rantai penyebaran COVID-19. Namun untuk kali ini Polres Jember memberikan tenaga pendampingan di bidang psikologi, sehingga tenaga-tenaga psikolog kita terjunkan ke area atau kampung tangguh tersebut untuk atau bertujuan mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Sering kita dengar ada penolakan-penolakan, misalkan ada korban atau jenazah COVID-19 yang akan dimakamkan di wilayahnya, sering terjadi atau sering kita dengar ada penolakan dari warganya. Ini salah satunya tujuan kita memberikan pemahaman kepada warga agar mereka mengerti bahwa warga yang mungkin terpapar virus corona ini bukan merupakan suatu aib, ya, ini merupakan suatu penyakit atau musibah yang tidak perlu kita terlalu antipati dengan keluarga atau warga yang terdampak virus tersebut. Sehingga langkah-langkah kita dalam kerangka kerja pendampingan psikologi itu adalah memberikan rasa aman orang yang memerlukan dukungan, dalam arti dukungan psikologi, kemudian mendorong warga-warga masyarakat ini, warga Kampung Tangguh ini
untuk tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian memfasilitasi orang yang memerlukan dukungan untuk bertindak dalam proses pemulihan diri. Nah, kita memberikan dukungan motivasi, mungkin warga-warga Kampung Tangguh Semeru yang dalam masa isolasi mandiri, kita memberikan dukungan moral agar mereka siap, agar mereka dapat melakukan proses pemulihan diri secara maksimal. Ya, untuk menjaga kondisi psikologis intinya ya Pak Windy. Ini waktunya sudah tinggal sedikit, tapi saya ingin menanya lebih lanjut lagi mengenai bagaimana sejauh ini pelaksanaan Kampung Tangguh yang sudah terjadi dan target terdekat dari Kampung Tangguh sendiri nantinya Pak Windy. Ya, target dari awal didirikan Kampung Tangguh ini adalah menurunkan angka penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah tersebut. Sebagai contoh, misalkan di satu wilayah, di wilayah kami di desa, di Kampung Tangguh yang sudah didirikan di Kecamatan Patrang, di situ ada satu warga terkonfirmasi COVID-19. Sehingga ada beberapa warga yang memang sudah melakukan kontak fisik dengan warga dengan terkonfirmasi positif ini dilakukan isolasi mandiri. Sehingga kita memberikan penyuluhan melalui perangkat-perangkat Kampung Tangguh yang sudah terbentuk tersebut agar mereka benar-benar melaksanakan protokol kesehatan, melakukan physical distancing yang mereka buat SOP-nya secara mandiri dan disepakati bersama. Kami dari Polres hanya memang berjalan membantu dengan baik ya Pak ya mekanismenya. Ya, sudah. Baik, semoga saja selalu konsisten dan benar-benar bisa mengurangi penyebaran COVID-19 khususnya yang ada di Jawa Timur. Saat ini memang peningkatan kasusnya cukup tinggi. Terima kasih banyak Pak Windy untuk keterangannya di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan juga semoga sehat selalu.